Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Mohon maaf apabila uploadannya yang kedua selalu malam terus, teman-teman ya. Oke, kita baca komentar sebentar dari Bro Jundi Bahar ya, 806. Saya melihat emiten itu milik bandar ataupun emitanya dari mana? Kalau saya suka melihat dari sini, teman-teman. Bunda Cat. Nah, di sini nih. Ada PR rasio rata-rata, cara settingnya sudah saya kasih tahu di sini, teman-teman ya. Cara settingnya silahkan, teman-teman. Ada di list cara setting Bunda Cat ya untuk PR rasio sama PPP. Saya ngambil yang PR rasio. Bila mana PR rasio tengah rata-rata di atas 50, teman-teman ya, 50,01 itu saya pikir itu milik bandar. Tapi kalau 50 ke bawah, teman-teman 50, 40, 20, 30 atau 10, teman-teman itu milik fundamental. Nanti teman-teman juga bisa lihat dari sini. Nih, contohnya nih koin. Ya, contohnya koin, contoh nih contoh ya. Lihat dari statistik, teman-teman ya. Jadi ada dua cara. Bisa langsung dari PR rasionya atau dari PR rasio rata-ratanya. Nah ini 667. Ini fix milik bandar, ya. Nah, di sini kan udah keluar belum koin. Itu sudah pasti itu milik bandar. Jadi tidak ada fundamentalnya. Terserah bandar. Mau di harga ke berapapun ya. 155, perhatikan teman-teman. Ini milik bandar, sudah ketahuan ya. Kalau emiten-emiten yang PR rasio itu dia teman-teman milik bandar. Jadi fundamentalnya sudah tidak ada lagi. Jadi fix itu mah enakannya pakai teknikal, teman-teman, enggak bandarmologi, teman-teman. Oke, teman-teman, dan semua juga sebenarnya mah milik bandar juga temu. Cuman kalau yang berdasarkan fundamental, teman-teman ya, biasanya harganya terbatas gitu aja. Kalau untuk yang milik bandar ya tidak terbatas harganya, baik ke atas pun ataupun ke bawah. Bahkan kalau dia pengembangan besok angka 50, bahkan sekarang karena ada FCA bisa di FCA kan, teman-teman ya. Kenapa? Karena milik bandar. Bandar punya hukum bebas, teman-teman. Kita lihat dari Bro Jus ya, MSKY, MSKY ya. Nanti kita bahas. KKGI apa nih? Ada berita buruk tuh ya. Ada berita buruk katanya. Izin tambang dicabut tapi hari ini belum ARB. Nanti kita lihat ya. Jatah kenapa lepas belum 90? Nah, itu teman-teman yang saya pikir jadi ambigu, teman-teman. Ambigu itu jadi ini mau pakai yang mana peraturannya gitu, teman-teman ya. Ada yang sudah lama, teman-teman ya. Udah ada 1 bulan belum lepas. Jatah baru kemarin sore, teman-teman, sudah lepas ya. Itu yang menjadi ambigunya, apa yang menjadikan dampak eh, FCA itu yaitu istilahnya naik, teman-teman, naik dan lepas. Apakah hanya kenaikan terus-terusan? Nah, atau bagaimana? Atau harus nunggu 3 bulan juga, teman-teman ya. Kalau menunggu 3 bulan kan lumayan lama juga ya. Tapi ini baru beberapa hari aja sudah keluar. Apakah karena kenaikannya sudah tinggi atau bagaimana? Atau nanti mungkin lepasnya harus di angka sekian gitu, teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Atau coba cek jatah nih. Dia itu apakah harus ke, jadi sebelum 30 hari harus ke harga sekian gitu kan, teman-teman ya. Ataupun ke persenan sekian kan, saya harus tahu juga gitu kan, sebagai retail harus tahu juga gitu ya. Kita cek deh apakah harus ke harga apa gitu, teman-teman. Sebentar ya sambil ngobrol aja, teman-teman. Mana ini teman-teman profilnya? Sorry, sorry. Eh, bukan IPO Jata. Sekarang harganya berapa? 81, teman-teman ya. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Harga IPO-nya 100, teman-teman. Apakah harus ke bagaimana, teman-teman? Saya juga kurang apa namanya, kurang begitu paham akan kemauan daripada seorang BI, teman-teman ya. Karena BI sendiri gitu kan, teman-teman ya. Ada yang belum eh, 1 bulan, teman-teman, sudah lepas daripada FCA. Ini ada yang udah lama belum FCA, lepas daripada FCA gitu, teman-teman. Tapi sih lebih cepat lebih baik ya. Cuman harusnya terbuka juga, teman-teman. Kita cari dulu deh bagaimana referensinya, kita cari dulu ya kapan lepas FCA-FCA-nya. Kenapa Jata bisa lepas FCA, teman, dengan begitu cepatnya gitu ya. Oke, teman-teman ya. CDIA ada dari siapa nih? CDIA ya. Udah masuk ya CDIA ya. Terima kasih infonya, sama-sama bro ya. Dari Sis ya, Sis kasih Indrianti ya.
Hisap, semoga besok mulai up, amin ya. Sip, saham sip. KBLV. Oke, teman-teman ya. Sama Elsa nanti kita bahas ya. Kota. Dari siapa nih kota? Dari Bro Elva ya. Kota BPKP. Nah, BPKP sudah masuk watchlist, tinggal di Tara, tapi sudah belum masuk. Oke, teman-teman ya. Semuanya sudah saya mapa juga sudah saya masukin. Mapa ya. PSML. Kita masukin lagi KLBF. KLBF. Goto mungkin pagi teman-teman gitu ya. KLBF. Goto nanti kita masukin lagi. Oh ya, udah masuk ya. Tinggal dibahas aja. Jadi siapa apalagi cari Mapi. Ada info dari teman kita nih, Mas Juang Pratama ya. Mas Juan Pratama. Update Goto tanggal 25 bangkit tadi 53 terdeteksi ban lokal PD dan KI masuk. KI bagus teman-teman ya. MG keluar, MG itu yang punya barang sampai 17 juta lot ya. Keluar, JP Poren masih out. Waduh, JP Poren masih out. Jadi yang nerima teman-teman kita sama Smart Money kali ya. Ada yang nerima lah teman-teman intinya ya. Dan ada yang makan teman-teman ya. Naik sudah masuk STRK. Tos udah masuk tos ya. Oke teman-teman ya. Kita langsung aja ya bahas untuk IHSG kita ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang sebenarnya tidak manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas ada milik teman-teman sendiri ya. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya, mudah-mudahan teman-teman dalam sehat walafiat juga ya bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan super tank ya berupa donasi berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja. IHSG kita turun 1,06% ya atau 86 poin. Di angka 8.040 ya masih bertahan di angka 8.000. Ada tanda penurunan teman-teman di angka 7983 ya. Mudah-mudahan ditahan di situ ya, jangan sampai jebol lagi. Nah, kalau sampai jebol bisa melewati MA20 teman-teman, ada gap ya. Lumayan ya. Kalau dia turun ke sini lagi, wah sudah turun dari MA-nya, tapi secara MA 200 masih menuju ke atas sih masih aman teman-teman ya. Ini makanya ini gempuran dari seorang bandar forennya kepada bandar lokal. Apakah masih sanggup nih si foren ngebuang barang tapi diterima terus, teman masih sanggup gak nih bandar lokalnya gitu kan. Itu yang penting teman-teman ya. Terus dari transaksinya 22 bagus teman-teman ya. Baik sangat senang sekali ini ya. Transaksi sudah di atas 20. Oh iya teman-teman ya. Ada informasi bahwa sebentar teman-teman. Saya batalkan dulu nggak jadi teman-teman ya. Nanti deh saya pastikan dulu teman-teman. Harus cari beritanya dulu teman-teman ya. Sorry, tadi saya belum manggil beritanya, jadi nanti kita lupakan dulu, mungkin pagi-pagi lah teman-teman kita kasih kabar ya. Oke teman-teman ya, transaksi hari ini Poren 5,3 triliun ya, seperti yang dibatasi pembeliannya teman-teman ya, di antara 5 gitu teman-teman ya. Untuk penjualan 6,2 seperti yang dibatasi gitu teman-teman ya, si poinnya ya. Rata-rata 5 teman-teman ya. Punya jatah kayak teman-teman ya. Punya jatah 5 triliun kali per harinya gitu. Oke, untuk saat ini teman-teman ya. Jadi si Poren masih mengeluarkan penjualan ya 6,2 triliun ya. Oke, teman-teman ya, kita langsung aja bahas BBRI. Oh, hari ini si Poren keluar berapa? 870,1 miliar teman-teman, lumayan besar ya hari ini ya. Tapi kalau kita ukur dari tanggal 12 September ya, ini masih dalam tahap lumayan lah teman-teman, masih ada barangnya dikit lah teman-teman ya. Dia masih menyisakan barang lah teman-teman, walaupun dia keluar masih menyisakan barang. Ditambah lagi uang tulis yang ngambil 1 triliun ya masih sedikit barangnya. Gabung-gabungin masih ada lah teman-teman ya. Oke, kita masuk ke BBRI teman-teman ya. Ke BBRI, kita cek BBRI. Ya, BBRI, tanda penurunan dijebol teman-teman ya.
Yang pertama dijebol, tapi masih bertahan di yang keduanya, tapi belum menyentuh lagi MA 200, masih agak sulit sedikit ya untuk membelokkan MA 200-nya teman-teman ya. Hari ini ada pengeluaran si Foren ya 93,2 miliar. Tapi kalau dibandingkan dengan pengambilan lebih banyak, tenang aja teman-teman ya. Di sini si Foren ada si AK sudah masuk kembali ya. Si AK sudah mulai masuk kembali, RX juga sudah mulai masuk, ya sudah mulai masuk, BB sudah mulai masuk ya. Kita cek 2 hari ini ya, AK sudah 112 miliar ya, YU sama RX juga menyusul teman-teman ya. Jadi ya, walaupun dibuang masih ada yang nampung teman-teman ya. Sayang banget si JP keluar ya. Oke teman-teman ya, tahan aja dulu teman-teman, biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya. Bagi teman-teman yang mau jadi atas, santai aja pasti kejemput, yang di bawah pasti cuan, tenang aja teman-teman ya. Dia lagi berusaha untuk CMA 200-nya itu berada mengarah untuk lurus teman-teman. Jadi dia harus di break teman ke area 4260 ya. Kalau selama belum masih di break ya teman-teman, cenderung dia akan menghadap ke bawah ya. Harus ada upaya untuk membelokkan MA 200-nya dengan cara di up teman-teman. Kalau untuk pungutan bandarnya masih aman teman-teman ya. Step 1, step 2, step 3, mudah-mudahan menjadi step 4 teman-teman di sini ya. Jika ada penurunan menjadi step 4. Mudah-mudahan karena si Mara lokal sama si Polen pun masih posisinya net buy terus teman-teman ya. Lanjut untuk selanjutnya ada BBNI. BBNI kita cek juga sama teman-teman, sudah keluar lagi, tapi ini bagus teman-teman ya. Dia cenderung ada dorongan teman-teman ya, ada dorongan. Hari ini masuk lagi si Foren ya 11,7 net buy. Ada si KZ, BB sama si JP ya. Yang masuk bagus juga, broker bagus teman, ini broker yang biasa main di Q45 teman-teman ya, yang liquid bagus teman-teman ya. Ada upaya untuk didorong terus tapi belum stabil ya, karena belum masuk ke MA 10-nya. Maka ini masih ada potensi penurunan ya teman-teman, lebih baik sabar aja dulu ya, tunggu aja betul-betul si MA 10-nya berada di bawah kanal kembali, dan nanti harus bisa ngejebol MA 200-nya dengan diam ya. Sementara ini masih menjadi resist aja teman-teman ya. Dan ada kenaikan bisa sampai ke MA 200 dulu teman-teman ya. Nanti kalau sudah ngejajal lagi MA 200 dan tidak mau turun dari MA 200, baru kita akan lihat apakah arahnya MA 200 sudah mulai bisa menghadap ke depan atau masih ke bawah. Kalau masih ke bawah masih ada potensi penurunan. Step 1, step 2, step 3, step 4, kemudian menjadi step 5 ya teman-teman ya. Ini gap pasti ketutup teman-teman ya, begitupun step gap bawahnya pasti ketutup. Mereka di sini kan, ini si candle si malakama teman-teman ya, udah ketutup, tinggal gapnya doang di sini nih ya, di 4090. Jadi kemungkinan ke bawahnya masih ada karena MA 10 sama MA 20 masih menuju ke bawah. Apabila ada kenaikan sampai ke level 4210, 4220 ya bagus teman-teman ya. Berarti tanda kenaikan yang pertama sudah mulai dilalui, tinggal tunggu aja bisa sampai ke target ke angka 4350 teman-teman ya. Tapi untuk saat ini bagus ya. Si bandar lokal sudah mulai net buy ya, walaupun Foren masih net sell ya. 36,1 ribu lot ya. Smart money cenderung belum ada yang tinggi teman-teman. Tunggu smart money sama, kalau pengen sih lihat smart money yang tinggi teman-teman ya. Sudah ada terjadi kenaikan lumayan lah teman-teman ya, sampai ke MA 200 pun lumayan ya. Kalau teman-teman memang istilahnya scalping di 4 bank ini memang harus modal besar teman, baru berasa ya. BMRI IHSG kita sudah naik tinggi tapi 4 bank masih loyo teman-teman ya. BMRI masih menuju ke bawah teman-teman ya, masih ada area penonton PR-nya di angka 4.310 ya di sini nih teman-teman ya, si ekor merah. Biarin aja dulu ya, kalau ketembus akan lebih baik lagi untuk menyelesaikan PR-nya. MA 200, MA 10 sama MA 20 pun masih menuju ke bawahnya, masih ada potensi penurunan. Apabila ada kenaikan harus bisa bertengger di angka 4580 ya. Dan lihat nanti si MA 10-nya. Kalau sudah mulai menghadap ke atas, teman-teman bisa mulai masuk di situ, teman-teman. Sudah lumayan murah juga gitu kan BMRI. Tapi tunggu dulu, jangan ngambil dulu sebelum MA 10 di bawah menuju ke atas. Mungkin nanti ada kanan sementara bisa ke level 4730 ya. Tapi kalau dia cenderung makin merangsak naik, teman-teman bisa melewati 4990, saya pikir itu tandanya untuk kenaikan teman-teman. Tapi tetap pacuannya MA 200 ya. Selama MA 200 masih posisi di atas candle, masih di atas MA teman-teman ya, baik MA 10 maupun MA 20-nya masih cenderung turun teman-teman ya. Lanjut ke BBCA ya, sebagai plat biru, kita cek.
Ya, tanda penurunan dijebol juga teman-teman, nggak kuat juga BPCA sorry. Dan hari ini 22,1 miliar ya, si foreign sudah keluar lagi. Dan barang lokal 103.000 lot ya. Ini masih belum stabil teman-teman ya. MA10 masih berada di atas. Kemarin pun waktu ke MA10-nya pun dipaksakan untuk pakai open gap up teman-teman ya, akhirnya dipincet lagi gitu ya. Ini belum ada pengambilan signifikan dari seorang bandar foreignnya ya, masih cenderung ngebuang terus teman-teman ya. Gantian aja ngebuang, tapi masih ngebuang ya. Domestik pun masih dikuasai teman-teman kita ya. Tunggu sampai betul-betul nanti saya masuknya di bawah kembali. Ini baru satu kali doang ya di sini ya. 8 Agustus doang ya, ketika tanggal 8 tanggal 9 kan teman-teman. Ini belum si market maker belum ngasih tanda lagi teman-teman ya. Kemarin tanggal 1 yang ngasih tanda, tapi di sini juga nggak kuat teman-teman, malahan yang di tanggal 10 Septembernya dia cuma ya. Berarti sini sudah mulai menjadi supportnya teman-teman ya. Area 7.700 sama di angka 7.500. Jadi jangan sampai jebol nih. Kalau ditahan masih bagus, tapi kalau jebol hati-hati bisa ke level 7.170-an teman-teman ya. Smart money sudah berkumpul lumayan lah teman-teman. Oke teman-teman, BBCA sudah, 4 bank sudah, kita bahas ke YIRG ya. Ini punya teman kita YIRG, kita sudah mulai ngebahas emiten punya teman-teman. Oke, YIRG ya. Dari Bro Gendown ya, ini ya. Bantu bahas YIRG baik. Dari Adi Wibowo ya. Selamat malam sebelumnya terima kasih pencerahan selama ini bagi semua semangat. Lalu amin, semoga cuan selalu amin. Izin tanya untuk saham YIRG apa bisa tembus 1000 lah, karena hari ini 24 bulan 9 si BNI kasihnya lagi ada ribut dengan bandar baik-baiknya katanya. Oke gini teman-teman, nanti kita bahas. Terus dari Bro Agindra B ya. WRG tembus 134 secara teknikal support dari beberapa yang minta analisanya dari Bro Agindra sama ya. Yang pertanyaan yang sama. Terus dari Bro Meta Kumaro ya bahas Goto dan WRG. Goto sudah masuk Gotonya ya. Goto udah masuk ya. Nah teman-teman ya, biasanya teman-teman kalau saya suka memperlihatkan kepada teman-teman apa yang terjadi di sini teman. Ini lukisan market maker menggambarkan. Ada berita apapun teman-teman terlukis di sini teman-teman ya. Model sekarang kata teman kita ada lagi apa namanya si Benekasi lagi pada ribut katanya gitu ya. Tapi kenyataannya hari ini ternyata 13,02 miliar si Poren masuk teman-teman ya. Dan si bandar lokal pun sudah mulai masuk kembali. Cuman secara TA ini kemarin dijebol ya, dijebol nih. Bagus teman-teman dijebol ya. Masih ada area penurunan di sini. Saya pernah bilang kepada teman-teman ya. Selagi dia teman-teman ya, selagi dia tidak bisa lewat ini teman-teman ya. Ini masih posisi aman ya. Masih posisi aman. Dia harus menyisakan barang di sini teman-teman di angka 131. Kalau dia ditahan di sini cenderung baik. Ada pantulan dari sinilah 131 ya. Kenapa? Karena kan candle ini panjang teman-teman, biasanya suka dijadiin sebagai supportnya, tapi dia harus melebihi dikit teman-teman, jangan sampai pas banget. Kalau pas banget bahan bahaya, dia bisa cenderung 50-50 teman-teman. Tapi kalau masih disisain dikit terus ada pantulan, ini cenderung bagus teman-teman ya. Nah ini masih ada tanda penurunan sampai ke level 114 teman-teman ya. Bahkan di EMA 200 pun ada nih 106 ya. Nah ini adalah garda terakhir EMA 200 itu ya, garda terakhir yang saya bilang itu ya, garda terakhir untuk yang namanya pertahanan. Udah 50-50 itu ya, dipantulkan cenderung dia akan up kembali, tapi kalau dilongsorkan waspada bisa ke level 72 kembali gitu kan. Nah teman-teman ya, untuk saat ini teman-teman ya, secara TA masih posisi turun ya. Perhatikan EMA 10 EMA 20 nya. Kalau mau ngambil kapan? Kalau mau ngambil teman-teman tunggu dulu sampai betul-betul nanti si EMA 10 nya di bawah candle kembali. Walaupun hari ini si bandar foreign sudah mulai ngambil teman-teman ya, tapi teman-teman JPAK broker bagus semua teman yang ngambil. Tapi saya pikir lebih baik teman-teman tunggu dulu sampai betul-betul MA10-nya berada di bawah candle kembali teman-teman ya. Ini masih ada proses kalau MA10 sama MA20 masih menghadap ke bawah, cenderung dia masih ada penurunan ya. Biasanya seperti itu. Misalkan besok di up juga bagus, kalau di up teman-teman ya, berarti kalau di up bagus teman-teman ya. Dia harus bisa melewati tanda kenaikan dulu ya, di sini di angka 156 dulu, tapi kalau masih MA10-nya masih menghadap ke bawah,
saya pikir sih dia masih potensi penurunan. Tapi kalau sudah mulai menghadap ke atas dan si MA10 sudah mulai di bawah kena, itu cenderung baik. Perhatikan untuk bandar lokal pun sudah mulai bagus nih, yang ambilnya ada GR, AT, AO, teman-teman ada AZ gitu ya. Tapi yang paling besar itu CCSQ sama si AZ, teman-teman ya. Yang terdeteksi bahwa ini bagian daripada bandar juga. Mereka jualan di atas, teman-teman ya, di arah sini ya. Ini bawahnya kan, bawah nih. Ini bawah kan. Ini kan berarti atasnya, area atas nih. Mereka jualan di atas dan hari ini ada pengambilan. Nanti tunggu dulu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kembali ya. Kalau teman spekulasi ya silahkan aja gitu kan. Tapi kalau saya sendiri akan menunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kembali. Atau dia sudah ngebreak area 154 lebih dikit aja teman-teman. Cenderung dia bagus teman-teman ya. Kalau kita cek untuk 5 menit, 15 menitan deh teman-teman ya. Kita cek 15 menitan, mau nggak? Nah, ini masih potensi penurunan masih ada ya sebelum dia masuk ke MA10-nya. Untuk 1 menitan, ya masih potensi penurunan. Kenapa? MA200, MA10 sama MA20-nya masih di atas harga teman-teman ya. Untuk 1 jaman juga masih mengkonfirmasi belum masuk ke MA10-nya. Artinya masih potensi ada penurunan. Tapi kalau teman-teman mau masuk, tunggu dulu ya. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10-nya di bawah kena dan menuju ke atas. Itu memang menunggu yang paling membosankan, teman-teman. Pasti, teman-teman. Makanya sabar itu penting, teman-teman ya. Baik penjualan ataupun pembelian itu sangat dibutuhkan untuk sabar, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Ada emiten HOPE, teman-teman ya. HOPE. HOPE dari Bro Seye apa nih? Sepentin dalam Masuk 1 ya. HOPE sama AHAP ya. Saya taruh dulu AHAP dulu ya. AHAP. Saya bahas HOPE-nya dulu ya. Ya, HOPE ini masih udah bebas FCA belum teman-teman HOPE itu? Oh, sudah bebas FCA ya. Berdasarkan udah dibahas tapi nggak ada tulisan ya saya teman-teman ya. Nggak ada tulisan tanggal teman-teman. Papan pengembangan. Oke, kita cek HOPE. FCA kelas berapa kemarin ya? Baru apa ini ya? Kemarin udah dibahas nih teman-teman. Udah dibahas nih teman-teman. Soal tanda kenaikan juga sudah dijebol teman-teman ya. 1, 2 tanda kenaikan sudah bagus teman-teman ya. Nggak bikin tanda penurunan. Nah, tunggu sebentar teman-teman ya. Ini si HOPE ini lagi terus diakumulasi teman, tanda penurunan saya bikin 138. Saya bikin di angka 133 ya. Tanda kenaikan saya bikin lagi ulang. Di sini ada gap 115 yang ke atas sedikit ya. Nah, 17 kasih tanggal deh. Saya takutnya ini kelupaan teman-teman. Target 250925. Nah, itu ada si kepala merah teman teman target saya. Target penurunan ini ada 2 tapi dia posisinya tanggal 1 ikutan ya. Tanggal 10 September di sini ya tanggal 1 ya. Mana tanggal 1 teman-teman? Oh, ini karena suspend, teman suspend. Nah, suspend selama hampir sebulan, di up lagi, turunin lagi, di up lagi teman-teman ya. Ini kenaikan udah lama juga ya, berapa persen? 38% ya, masih aman ya. Kalau kata teman kita harus 50%, katanya baru kena suspend. Makasih bro ya atas informasinya. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lihat untuk bandar lokal masih potensi up terus ya. Karena terus di up teman, walaupun ada penurunan teman-teman ya. Tapi perhatikan MA200-nya nih teman-teman ya. Masih menuju ke atas walaupun banyak gap. Hati-hati arah akan ARB dia mencapai target tertentu. Nah, ini emiten yang di up duluan dari 158 ke level 263. Tetapi ini karena milik bandar jadi punya hukum kebebasan. Dia dari harga termurahnya di angka 16 perak sampai sekarang di harga tengah. Artinya ada kemungkinan bisa di up ya, teman-teman. Sampai ke level mana? Sampai ke angka 199 atau ke angka 200, teman-teman. Saya punya enggak target di situ? Saya cek dulu sini, teman-teman ya. Tahun berapa ini? Tahun 2022, teman-teman ya.
tahun 2022. Nah, dia punya di sini. Sekarang harganya di sini kan 146 ya. Kita cek apakah ada tanda-tanda kenaikan di level sini, bahkan bisa oh ada arah ada oh dia lagi ngejar ini teman-teman nih, gap ya, ada ngejar gap, dia sudah dikejar ya gapnya ya. Nih teman-teman gap ya. Gap pasti ketutup dari tahun 2022, bayangin aja ya. Itu sangat luar biasa. Sehingga ada gap nih teman-teman, harus kalau kata orang katanya semasa lalu sudah ketutup, kalau enggak saya enggak. Kalau tertutup sama body kalau saya teman-teman ya. Terus di mana di 238, di mana lagi ada gap. Ini sudah kejemput belum sih? Arah sini aja deh. Yang terdekatnya di sini. Gap kecil ya 168, nanti kita hapus deh. Terus di harga atasnya ada apa nih? Ada apa? Bisa gedein teman-teman ya. Baru ketahuan. Ada gap ya sangat lebar sekali di angka 230. Itu gap dan ini sekepala merah ya. 272 teman-teman ya. Oke, kita cek teman-teman ya. Ini udah kejebol ya, berarti sini udah aman ya. Ini sudah. Berarti tinggal yang sini doang ya, di angka 236 doang teman-teman. Itu ada gap di sebelah situ ya. Oke, kita kembali ke depan, kita tulis dulu yang lain, baru kita bahas untuk HP lagi. Hasilnya ada sedikit kurang bagus teman-teman. Oke. Oke, teman-teman ya. Ini masih ada potensi kenaikan, teman-teman ya. Kenapa? Karena melihat si bandar lokalnya juga sudah mulai terus ngambil ya. Bandar lokal terus ngambil, bandar foreign pun terus ngambil. Kita gedein dulu dikit. Target selanjutnya ada di mana? Ini sudah dijebol ya kemarin tadi ya. Berarti selanjutnya ada di harga 238 teman-teman ya. Nah, nanti area yang kosong ini nanti kita isi aja dengan yang namanya kena yang lain teman-teman ya. Sudah barang tentu dia harus apa istilahnya tembus dulu teman 171-nya. Nah, sini ada gap nih. Bila mana dia tidak bisa menembus gap ini teman-teman ya. 155 cenderung dia akan turun kembali. Apalagi kalau disentuh sama shadow aja. Nah, di sini ada area penurunan di angka 138 dan di angka 133. Nah, teman-teman yang punya di bawah masih posisi aman ya. Kenapa? Karena walaupun dijebolkan teman-teman ini kan ada support. Kalau supportnya ini teman-teman ya 122 ya. Ini ada area penurunan. Sebenarnya sudah mulai bengkok ke bawah teman-teman ya. Tanggal 1 soalnya di sini sudah tidak ada lagi tahanan, tanggal 1 pun masih di mana tanggal 1 ya. Nah, oh tanggal 1 di sini teman-teman nih. Pas banget di sini ya. Tanggal 1 di sini nih. Ini masih ada toleransi berarti ke sini teman-teman. 1 2 3 masih ada toleransi ini. Kalau tanggal 1-nya di sini kan. Ya, tanggal 2 itu ya. Oh, berarti dia belum sempat teman-teman, belum sempat masuk ke tanggal 1 ketika dia suspend ya. Jadi masih ada penurunan. Lebih baik teman-teman sabar aja dulu. Yang di bawah santai aja karena si bandar lokal pun dia jualan di harga tinggi tapi dia sudah ngambil lagi nih. Ini bandar foreign jualan. Nah, di harga sini kan dia jualan teman-teman, tapi dia ngambil lagi sekarang. Si bandar lokal pun sama terus ngambil. Nah, teman-teman nanti biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya ya. Jangan spekulasi dulu. Biarkan MA 10-nya berada di bawah kembali kembali. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Upaya kalau sudah menembus angka 170 saya pikir ke level 236 masih bisa teman. Karena ini milik bandar jadi posisinya masih posisi aman ya. Tapi saya mengingatkan kembali bahwa emiten ini kalau sudah lewat dari harga tengah di level berapa nih? 147 sampai ke angka 150-an lah. Itu sudah mulai mahal teman-teman, sudah mulai mahal ya, bukan mahal banget tapi sudah mulai mahal. Nah, dia sempat menyentuh harga mentok ya di angka 256 dan target saya itu di atas itu ya, 256 272 teman-teman. Tapi jangan ke 272 teman-teman, lepas sini aja ya. Nih, lepas sini aja ya. Ini target utama aja sini ya. Sampai sini aja lah, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Ada situ mentok teman-teman ya. Jadi kalau ke angka 238 masih punya harapan ke situ ya. Ya teman-teman untuk HP seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kalau mau ngambil tunggu dulu ya. Tunggu dulu dia masuk ke MA 10-nya ya teman-teman ya. Tunggu dulu benar-benar dia masuk ke MA 10-nya kembali karena MA 10-nya masih menuju ke bawah, hati-hati teman-teman ya. Masih ada area penurunan sama di angka 138 sama di angka 133 dan supportnya di sini teman-teman. Nah, di angka 122 ya untuk dia suspend di sini teman-teman. Oke. Di sini kan ada banyak pengambilan kan area sini teman-teman.
Pas dia dikena FCA ada banyak pengambilan daripada bandar lokal. Jadi bandar lokal itu masih ada di atas. Bandar foreign pun masih ada di atas. Artinya bandar lokal sama sipar masih ada. Cuman kalau bandar lokal dia yang ngondaliin, kalau bandar foreign cenderung dia hanya menambah bumbu aja, teman-teman ya. Tapi bagus ada si Cece sama si Aka. Ini broker yang suka memaaf harga, teman-teman ya. Nanti ada target ke 155, teman-teman. Kalau sudah dijebol 155, cenderung dia akan up lebih tinggi lagi, bisa ke target ke angka 171 ya. 171 jebol dikit aja teman-teman, cenderung dia akan up. Ini bagus teman-teman untuk menghindari FCA berikutnya dia diturunkan dulu ya. Kalau sudah saya ngebreak, saya pikir ke angka target utama bisa ya, teman-teman. Tapi hati-hati ya kalau dia jebol area sini ya nih ya. Jangan sampai jebol 123 atau jebol 123 bisa ke bawah lagi teman-teman. Tapi dia masih posisinya masih uptrend nih, sama 200 masih menuju ke atas. Di arah-arah, maka kalau ada arah-arah hati-hati ada ARB ARB teman-teman, gitu aja kalau saya teman-teman ya. Lanjut, ada emiten nano teman-teman ya. Nano itu teman kita itu dulu waktu di apa? Yang punya nano teman-teman ya. Perasaan ada yang punya nano di angka 26, teman pernah kita bicarakan di sini kan. Nano lagi gimana nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau update nano katanya. MLPA saya nyangkut di 102 dan MLPA 182. Saya tulis dulu ya MLPA-nya ya. MLPL di angka 102 ya. Nanti saya bahas nanonya dulu ya. Nano, ini nano itu teman-teman ya. Teman kita nyangkut di angka 102. 102. Wow, jauh juga teman-teman. Target dikit lagi sini ya, tengah-tengah antara target sini ya. Bisa teman-teman lah ya. Ini posisinya soalnya masih posisi sideways atas. Ini lagi jualan dulu sih sebenarnya lokal sama Super lagi jualan dulu. Perhatikan kemarin sini nih, 2 hari ini nih. 3 hari lah sebenarnya lokal jualan, bandar foreign baru 1 hari. Nah, bila mana teman-teman ya dia jualan di atas, nanti ada pengambilan lagi di atas, cenderung akan up ya. Tapi hati-hati teman-teman ya, bila mana dia jebol area sini nih ya. Jangan sampai jebol ya 62-nya teman-teman. Karena sekarang lagi ditahan ya sama 20-nya kan masih posisi aman kan. Nah, hati-hati kalau sudah mulai jebol. Ini kan support teman-teman ya. Jadi tanda penurunan 62. Hati-hati jebol 62 ya. Kalau jebol, nah kalau ditahan sih masih posisi masih enak lah, masih dekat gitu teman-teman ya. Cuma kalau sudah teman-teman turun sampai ke level sini, kalau mau average tunggu dulu, kalau mau ngambil juga tunggu dulu. Kenapa? Biarkan ini kan masih di MA10 ya teman-teman, masih posisi bagus. Yang paling aman itu dia kalau jatuh tidak lepas daripada pas banget MA20 di sini 67 teman-teman ya. Kalau dia turun ke 67 masih posisi aman ya, jangan sampai jebol 67. Apalagi jebol support di sini 65 teman-teman ya. Khawatirnya nanti ke 62 teman-teman dia bisa longsor, bisa menjadi babak kedua gitu ya. Kan babak pertama nih ya. Nih, tunggu babak kedua nah kan suka ada koreksi agak dalam. Nah, teman-teman bisa ngambil di area koreksiannya. 108 102 apakah bisa kejemput? Kita cek nano milik siapa. Kalau dia istilahnya milik bandar mah enak teman-teman ya. Milik bandar masih aman, masih bisa nih. Bahkan ke 138 pun masih bisa. 102 masih di bawah harga tengah, artinya masih posisi murah. Dan saya punya target tanda kenaikan itu di angka 116 ya. Sampai yang level mana? 192 ada. Nah, ini target utamanya 192 teman-teman. Utama ya. Apakah 102 bisa kejemput? Ya, teman-teman, sabar aja dulu sebentar ya. Ini lagi jualan dua mereka nih. Tunggu sampai bandar lokal itu ngambil lagi, teman-teman ya. Saya kasih tanda break dulu ya di area sini nih. 173 lah area breaknya, teman-teman. Kita rubah tanggalnya. Teman-teman masih posisi uptrend nih, MA200 masih menuju ke atas. Emang si bandar lokal sama si Foreign lagi jualan dulu, teman-teman ya. Makanya nih tunggu dulu nih, kalau si bandar lokal sama si Foreign ngambil lagi di harga atas, itu bagus ya. Nih, si bandar lokal sudah ngambil sini kan, tapi jualan lagi nih, belum pasti nih teman-teman ya. Makanya hari ini masih jualan. Si bandar Foreign pun kemarin ngambil, hari ini jualan ya. Nah, kita cek ada yang ngambil cuma 49 biji teman-teman, lot ya. Sedikit amat. Tapi sini ada si KI bagus ya, masuk 14.000 nih. Ada si AG juga sudah mulai masuk sama YJ ya. Nah, mudah-mudahan dengan bandar luar yang masuk ada PD, ada KI, ada LG, teman-teman. Saya pikir sih ada YU juga walaupun sedikit itu ya. Saya pikir sih bisa di up lah teman-teman ya.
Selama dia tidak jebol yang tadi saya tandakan teman-teman di supportnya ya, di angka 65 sama di angka 6162 lah, jangan sampai jebol. Kalau jebol tunggu dulu sampai betul-betul nanti saya masuk jebol karena menuju ke atas. Kalau sekarang potensi kenaikan masih ada teman-teman, tapi tunggu dulu ya sampai betul-betul saya masuk menghadap ke atas atau sudah ngebreak area 73 teman-teman ya. Ini tanda kenaikan harus bisa dilewati dengan 81 teman-teman ya, atau 83. Jadi dia up kembali bisa ke targetnya ke angka 88 dan target di atas itu di angka 192 ya untuk si nano ini. 102 masih kejemput ya teman-teman, masih posisi aman kok ini ya, asal jangan jebol area sini aja nih. Dan 62 ya teman-teman harus waspada gitu kan, karena kan sekarang lagi jualan dulu nih, tapi yang ngambilnya lumayan broker bagus juga untuk bandar lokalnya. Kalau bandar ponnya kan cuma sedikit doang, cuma si AK doang hari ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk nano seperti itu ya. Ya teman-teman sih kalau hari yang sudah bersyukur mah sudah take profit harusnya teman-teman ya. Tapi kayak yang mau istilahnya kekeh dengan targetnya silahkan teman-teman, masih ada kesempatan ke 192. Oke teman-teman, untuk sementara gitu ya. Telkom sekarang teman-teman. Telkom sudah lama nggak dibahas ya. Tanda kenaikan di bawah 1. Nah ini sudah ngasih tanda kenaikan yang baru nih teman-teman. Nah sudah dipastikan dia ke arah sini teman-teman. Ini buat sejarah aja saya ketahui di sini. Tanda penurunan jebol, tanda kenaikan pun di jebol teman-teman. MA20 di jebol. Aduh, lagi turun dulu, tenang, tenang aja teman-teman. Kita cek ya tanda itu tanda kenaikannya. Potensi kenaikan masih ada, iya teman. Pas banget sekarang di tanda penurunan, biarin aja teman-teman. Kalau masih pas banget, biarin aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya barang di atas, santai aja teman-teman. Yang penting dia tidak jebol area 3050 di sini. Itu waspada lah kalau jebol. Kalau sekarang masih posisi aman. Sekarang masih posisi aman. Padahal kalau pungutan pun masih aman. Berarti kan teman-teman sebenarnya lokal. Sorry, yang atas bandar lokal nih. Hampir sama pungutan bandar lokal sama si bandar pun hampir sama. Lihat ke diagramnya gitu ya. Di sini ngambil banyak, di sini ngambil banyak, di sini ngambil sedikit, di sini ngambil sedikit. Di sini ngambil tipis, cuma di sini si bandar foreign ngambil, bandar lokal keluar. Tapi yang penting sih kalau di Telkom itu bandar foreignnya teman-teman ya. Bandar foreign yang penting dia harus ngambil terus-terusan, ya terjadi pengambil terus-terusan. Ya kalau ada penjualan sedikit demi sedikit wajar lah teman-teman ya. Untuk foreign yang ngambil seorang siapa, ada YU bagus. Bandar lokal pun bagus, ada si BB teman-teman ya. Jadi dia walaupun ada penurunan tapi tetap diambil sama si bandar foreign ya. Cenderung nampung teman-teman ya. Target masih sama teman-teman di sini ya. Nah, ini targetnya nih, masih sama ya. Oke, di apa 4020 teman-teman ya. Kalau sekarang posisinya di mana Telkom? Ya, masih di harga tengah ke bawah, masih posisi murah teman-teman ya. Nanti targetnya bisa ke harga sini teman-teman ya. 4300-an teman-teman. Tapi belum menyentuh harga tengah teman-teman ya. Seperti biasa, kalau mau menyentuh harga tengah suka ada drama-drama dulu teman-teman ya. Makanya nikmatilah dramanya teman-teman, naik turun. Nanti lama-lama diberi dam aja teman. Selagi dia tidak jebol area 3040 masih posisi aman-aman aja. Karena sini support di sini teman-teman. Support terdekatnya. Jadi kalau pingin up ya otomatis dia tidak boleh melewati harga terendah sebelumnya. Jadi kalau dipantulkan di harga sebelumnya cenderung bagus ya. Jadi naik di sini terus dipantulkan, nah itu akan lebih bagus teman-teman. Dan sekarang pas banget di tanda penurunannya, menutup gap juga sekalian, dan si bandar lokal masih masuk, masih net buy ya 5,6 miliar teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke emiten berikutnya. Telkom masih baik-baik aja teman-teman, walaupun tapi kalau teman-teman yang baru ngambil tunggu dulu sampai betul-betul masuk ke MA10 lagi. Lanjut ada CTRA. Kalau Bank Telkom teman-teman itu yang likuiditasnya besar teman-teman ya, teman harus bersabar juga teman-teman ya, karena yang menggerakkan 1 tik 2 tiknya itu kan sangat sulit, teman harus butuh miliaran teman-teman ya. Jadi harap bersabar aja ya. Oke, CTRA masih posisi ini masih posisi keraguan. Kenapa? MA 200-nya masih menuju ke bawah teman-teman ya. Belum ada upaya untuk bisa ngebreak area 1090 lebih dikit teman-teman ya ke target sini. Ini target sini, target saya teman-teman. Ini targetnya sudah disentuh dengan shadow, semua sudah tercapai gitu target di tanggal 19 ya. Saya ganti tanggalnya sekarang tanggal 25 ya. Biar terlihat jelas sudah diupdate gitu teman-teman. Jadi saya ini baru tanggal 25 gitu kan.
Jadi saya akan nunda dulu teman-teman ya. Oke, posisi masih posisi keraguan-raguan. Kita lihat di sini teman, kalau teman-teman ragu teman-teman ya. Kita lihat di sini teman, di apa, di pundak catnya. Ya posisi di mana? Oh, posisinya itu cenderung dari tengah ke bawah. Berarti sudah mulai murah teman-teman ya, karena memang standarnya itu di sini nih. Dia lagi di harga standarnya nih. Ini harga standarnya nih di angka 887. Berarti kan 887 itu dilewatin baik turun ataupun naik. Ya 887-nya turun, naikin lagi. Turun, naikin lagi teman-teman. Ini punya harga standar di sini. Ketika turun agak dalam kan, kalau 700 tapi naikin lagi ke angka 800-an kan di sini harga tengah sini. Ya lagi di harga standarnya ini teman-teman. Nanti targetnya ke harga setengahnya, ataupun nanti dikasih bonus bisa ke harga 1.300. Tapi di sini aja lah cukup teman-teman, 1.100 juga cukup gitu ya. Kalau saya ke 1.200 aja sampai ke angka 1.390. Ini target saya teman-teman. Ini tahun 2024 teman-teman ya. CTR itu merebutkan berapa persen sini teman-teman ya? Cuma 50%-an ya teman, kurang lebih 50%-an lah ya. Cuma merebutkan itu doang teman, 55% doang, 50% doang gitu ya. Jadi ini kalau punya duit gede scalping di sini enak teman-teman ya. Cenderung ya udah nunggu aja sampai masuk lagi ke emas 10-nya teman. Perhatikan ketika emas 10 sudah mulai masuk. Saat di bawah kira kan ada kenaikan dikit kan, 1-2% kan lumayan teman-teman ya. Tunggu dulu emas 10 masuk lagi jadi kenaikan. Ini karena CMA 200 masih menuju ke bawah, jadi teman-teman harap hati-hati dulu ya. Tapi sudah mulai dibengkokkan ya, udah punya step 1, step 2 nih ya. Si stepnya step 1, step 2 nih. Ya antara step 1 sama step 2 kan belum pernah dilewatin lagi teman-teman. Yang sudah menjadi step 3 di sini nih ya. Kita bikin step 3 di sini teman-teman. Biarin teman-teman ya. Makin banyak penurunannya kalau teman-teman sudah mulai, oh ini sudah mulai bahaya nih. Teman bisa take profit dulu ataupun cut loss ataupun dan lain sebagainya. Wah, masih posisi aman itu di sini teman-teman. Contohnya seperti itu ya. Nah, hari ini ternyata masih ada pengeluaran dari seorang bandar forennya ya, 3,8 miliar, dan bandar lokal pun ngejual 54,6 ribu lot. Tetapi kalau kita lihat untuk forennya, ada si AK sudah ngambil 15.000 lot, dan si domestiknya eh, ada si CC, ada si PD, ada JP, teman DR sama AZ ya. Itu broker yang suka memaaf harga juga ya. Kalau teman-teman mau ngambil, tunggu dulu sampai dia masuk ke EMA 10-nya teman-teman. Ingat ya, EMA 10-nya harus menghadap ke atas teman-teman ya. Nanti target yang terdekat ada di angka 995 dan di angka 1095. Dia akan melakukan percobaan lagi teman-teman ya. Tapi kalau dia cenderung tidak sanggup lagi melewati 1065 dengan body ya, cenderung sama candle sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali ya. Tapi kalau dia mampu bertahan ya teman-teman di MA 10, di MA 200-nya aja ya. Tapi tidak turun lagi gitu teman-teman ya. Cenderung bisa membelokkan MA 200-nya. Soalnya MA 200 masih menuju ke bawah, artinya biasanya kalau lagi turun teman-teman ya, dia tidak bisa melewati harga ini 995. Kalau sudah bisa melewati area ini, cenderung dia akan up. Tapi kalau hanya bisa melewati dengan shadow, cenderung akan turun. Bahkan kalau dia tidak sanggup melewati 995, cenderung akan turun karena melihat MA 200 lagi menuju ke bawah. Dan MA 20 pun lagi menuju ke bawah. Sedangkan bandar lokal sama super pun lagi jualan. Begitu teman-teman ya. Oke, untuk CTA sebentar tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk ke MA 10-nya dulu. Biarkan MA 200 menghadap ke depan ya, minimal ke depan atau enggak minimal teman-teman masuk ke area MA 10 di bawah kena dan menuju ke atas. Nanti target terdekatnya 995 dan di angka 1065. Manfaatin shadow-nya teman-teman. Lanjut ada keren teman-teman, keren. CTRA. CTR sudah dibahas ya, nanti Telkom sudah, tinggal Goto ya. Oh, tinggal BJTM ya. Tinggal BJTM doang berarti ya. BJTM ya. Nanti kita bahas BJTM. Oke, jadi dari Bro ya. Oke, keren ya FCA nih. Ini belum bebas ya. Udah bebas belum? Ah, belum bebas kan? No. Jatah itu teman-teman ya, emang ngebakar bebas dulu ya teman-teman. Sorry. Kira sudah sampai 50 ya. Ternyata belum, baru 31 teman-teman ya. Ini targetnya 50 teman-teman ya, jangan jauh, jadi 50 aja dulu. 51 targetnya dulu. Saya kasih tanda 50-nya teman-teman ya. Ini saya kasih tanggal sekarang mah, biar saya tahu ini sudah dibahas ya. Kadang-kadang suka lupa teman ngasih tanggal ya. Targetnya ke 51 dulu deh teman-teman.
Jadi FCA sekarang si keren bagaimana bandar lokal jualan, bandar foreign jualan, tapi bandar lokal sudah mau ngambil lagi. Terakhir dia jualan di sini teman-teman tanggal 25 September ya, ikan yang merah ini nih. Nah, tapi dia sudah ngambil lagi. Jadi jualan di atas, dia ngambil lagi di atas. Perhatikan di sini ya. Ini diambil sama bandar luar kayaknya teman-teman nih. Seperti halnya waktu CPRO ya. Jadi si bandar dalamnya jualan, foreign dalam juga jualan, tapi ternyata si bandar luarnya lah yang mengambil barang-barang itu terjadi kenaikan. Jadi si bandar lokal sengaja naruh sebelah kanan tapi dimakan terus sama si bandar luar. Nah, itu terjadi seperti ini teman-teman ya. Si bandar dalamnya dia jualan, diambil sama si MG sebagai bandar luar. Tetapi pas mau naik lagi dia sudah mulai ngambil lagi, terus dia jualan di atas lagi, dan setelah di atas dia mulai ngambil lagi. Artinya sekarang dari kolaborasi ya antara bandar luar sama bandar dalam ya, cenderung ngambil barang-barang retail teman-teman ya. Yang sudah mau masuk ya udah yang udah kejemput, yang sudah dari bawah teman-teman ya. Kalau FCA kelas 1 itu sangat mudah sekali teman-teman. Yang penting dia cenderung di angka 51 ke atas ya selama 3 bulan maka terjadi akan bebasan. Tapi kalau contohnya jatah teman-teman ya dia kalau pengen spread jatah harus terus pas 50 langsung ke atas terus teman-teman ya. Ke atas terus aja teman-teman ya. Sampai berapa persen itu ya jatah itu ya. Terus kita harus ngitungnya bagaimana ya. Saya juga belum belum punya apa namanya belum punya titik di mana senjata ini kok bisa langsung bebas gitu teman-teman ya. Apakah dari tanggal 27 sampai sini harus berapa persen? 200% teman-teman ya. Kita coba deh teman-teman ya seperti itu ya. Atau dari sini tidak boleh lepas langsung kalau sini teman-teman ya. Sekitar 74% atau 70% lah teman-teman. Mungkin kalau segitu katanya sudah mulai dibebaskan gitu kan. Tapi yang lain juga kan enggak teman-teman. Atau dari sini ya sampai harus 200% dulu ya bisa jadi seperti itu teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Tadi saya lagi ngebahas apa saya teman-teman? Ngebahas apa tadi itu? Keren. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi terkadang teman-teman ya, peraturan bursa itu saya bilang ambigu teman-teman. Kagak tahu gitu teman-teman. Apa jadi patokannya apa gitu teman-teman ya. Oke, sementara keren begitu teman-teman ya. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Jadi ini emiten ini lagi dikelola sama bandar lokal sama bandar luarnya. Nah, terlihat jelas ini bandar lokal keluar tapi harganya naik. Dan ketika naik pun bandar lokal ikutan, terus dia jualan di harga atas dulu, tapi ngambil lagi di harga atas. Di sini harga kan bawah ini teman di atas nih, bukan di pucuk maksudnya teman-teman. Oke, ini targetnya 51 dan bebas FCA teman-teman ya. Kalau saham FCA itu, FCA kelas 1 ya bebasnya cuma harga FCA aja. Targetnya FCA, teman habis itu kita bicarakan untuk kenaikan dan sama penurunan. Seperti halnya jatah, sudah mulai teman-teman tanda kenaikannya sudah saya bikin sama tanda penurunannya karena sudah mulai bebas daripada FCA teman-teman. Oke, untuk kalian seperti itu ya, masih potensi kenaikan? Iya, teman-teman. Ya, lagi pada diburu nih kayak teman kita nih. Tapi malah dibuang ya. FC kelas itu aman, teman-teman ya. Hanya di angka 51 sama ke atas saja. Ya, cenderung dia akan bebas. Makanya saya bilang kalau emiten FCA kelas 1 itu targetnya hanya kebebasan aja. Nanti setelah keluar FCA baru kita bicarakan untuk target ke atas sama ke bawahnya, teman-teman. Tos, teman-teman sekarang. Tos. Keren, Bang, Bang keren, lama nggak di-update betul teman-teman ya. Dari plus 62 ya, keren sama FOLK. FOLK kalau salah sudah itu deh teman-teman, sudah FOLK ya. Kita cek sebentar ya FOLK ya. FOLK. Ini udah selesai pengawalan kalau saya teman-teman ya. Sudah selesai penelitian saya. Ya, sebenarnya kalau tadi saya bahasnya siang teman sudah selesai nih, sudah sampai target utamanya ya. Sudah tersentuh sama shadownya aja teman-teman ya. Harusnya saya tadi pas hijau teman saya bilang ini selesai gitu kan. Tapi nggak begitulah teman. Santai-santai dulu ya. Kita akan membahas tos ya. Jadi tos apa namanya fok apa ya? Fok kan? FOLK itu adalah emiten penelitian di mana emiten itu dijatuhkan teman-teman. Sekarang sudah kembali lagi ke harga listingnya ya. Sudah dikembaliin. Oke, tos teman-teman ya. Ini tanda kenaikan dilewati dengan baik ya. Sudah break teman-teman ya. Tanda penurunan tidak lewati cenderung masih posisi uptrend.
Tanda penurunan saya bikin di sini nih, di angka 68 tanda penurunannya. Hati-hati kalau sudah jebol situ lagi, warnanya kurang bagus ya, orange itu. Pas banget di tanda kenaikannya, belum bisa menjebol dengan body. Ya, harus ada upaya ngejebol dengan body kan. Nah, nanti sebenarnya sudah sampai target nih. Siapa namanya? Si tos ini ya. Tanggal 21 dibahas kan. Sampai targetnya di angka 85 dengan shadow. Tapi karena belum sama body, ya akhirnya saya harus membiarkan dulu, teman-teman, jangan dihapus ya. Saya kasih tanggal baru lagi 25, artinya sudah dibahas ya. Oke, target masih sama berarti teman-teman ya, di angka 85 lagi teman-teman ya. Terus ini si Bandar Foren ngambil 2,8 miliar. Kita cek si Foren di sini siapa yang ada, YU teman-teman ya. Ada YU sama QA teman-teman, sudah mulai bagus ya. YU sama QA sudah ngambil nih. Sama si JP teman-teman ya. YU, QA, JP yang ngambil udah mulai bagus ya. YU 1,5, saya pikir bisa naik teman-teman. 85 lagi lah teman-teman, 85 ya. Tembus 85 sudah menanti 105. Nah, sebenarnya emiten yang sudah selesai pengawalan teman. Berarti babak kedua ini teman-teman ya. Ini adalah babak kedua. Saya bilang kenapa babak kedua, karena sini nih, emiten ini kan sudah dilongsorkan ke angka 50, di up setinggi-tingginya, dilongsorkan kembali ke 50. Nah, karena sekarang babak kedua, teman, targetnya nggak usah jauh-jauh ya, saya kasih aja nih. Harga tengah sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau dia sudah melebihi harga tengah lagi, bonus ya. Ini babak kedua soalnya teman-teman. Ini masih milik fundamental. Ini emiten gocapan, suatu saat akan kegocap, hati-hati ya. Suatu saat akan kegocap ya, hati-hati aja. YU yang ngambil di forennya, domestiknya ada siapa, ada YB, ada MG sudah masuk teman-teman ya. Ini sebagai bandarnya sudah keluar, ada si CP, GR, teman LG juga sudah keluar ya. Sini MG sama si YB yang masuk, bagus, broker bagus juga teman-teman ya. Oke, selama dia tidak jebol area 65 masih posisi aman. Supportnya di sini ya, support terbaru di angka 66. Jadi jangan sampai supportnya kejebol. Kalau jebol ya waspadalah teman-teman ya. Bisa ke angka 60. Selama step by stepnya belum bisa dilalui, cenderung bagus. Contohnya dia turun ke level sini teman-teman. Ya, masih baik teman-teman. Ke 68 itu masih baik karena tidak melewati area 66. Tapi kalau lebih baik lagi, dia turun tidak jauh-jauh dari harga 72 sebenarnya. Kalau 72 dia jebol, hati-hati teman-teman ya, bisa putar balik lagi ke bawah gitu kan. Tapi kalau istilahnya 72 tidak lewat, itu sebenarnya disitulah penurunan terbaiknya teman-teman ya. Makanya kasih toleransi sampai ke MA 10 aja di sini. 868 ya, selagi tidak dijebol masih posisi aman. Ini sebenarnya ada skandal tinggi sini teman-teman. Ya, batasnya itu ini teman-teman. Bila skandal ini tidak dijebol, penjerung masih posisi baik-baik aja, apalagi MA 200 masih posisi di bawah. Tapi MA 200 masih menuju ke bawah nih teman-teman. Jadi harus ada upaya break ke angka 85. Bila mana tidak di break juga, cenderung dia akan turun lagi teman-teman. Bisa ke bawah kembali ke angka 68 teman-teman. Tetapi karena porennya sudah mulai masuk besar, saya pikir sih bisa di up lah teman. Mendingan open gap lah gitu ya. Oke, 85 tercapai, 105 menunggu teman-teman ya. Tapi ingat, emiten gocapan suatu saat dia akan ke gocap kembali, biasanya seperti itu. Oke, tos bagus ya teman untuk isiannya. Terus ada ADCP teman-teman, ADCP. Barusan tos dulu ya. Saya tos ya. Teman-teman, caranya saya masih hot tos, semoga tercapai 85. Sudah tercapai 85, bro. Tapi dengan saya tos target berapa? 85 ya. Sudah kasih tahu nih ya. Dicek dulu ya. Tos bergerak bagaimana efek nyangkut. Nyangkut di harga berapa, bro? Tos tos ya. Nah, teman-teman ya, kalau teman-teman seorang scalper ya, atau mau coba-coba jadi scalping teman-teman ya. Kalau saya kembali ke tos dulu teman-teman. Nah, teman-teman atur 15 menitan ya, atur 15 menitan. Nah, potensi ini kan masih pantulan teman-teman ya. Jadi teman-teman ini masih potensi uptrend. Oh, 15 katanya kurang meyakinkan. Masih potensi. Nah, ini masih potensi masih ada posisi penurunan ketika MA 10-nya berada di atas teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau mau ngambil, tunggu dulu ya sampai dia betul-betul masuk lagi ke MA 10-nya untuk 1 menitan nih. Ada 1 menitan ya. Teman-teman upayakan yang terdekatnya di MA 10 di mana? Contohnya 15 menitan atau enggak 10 menitan
atau enggak di angka 5 menitan, coba dia lihat teman-teman ya. Nah ini kan masih di bawah teman-teman, kalau mau tunggu dulu sampai dia betul-betul si EMA sebelumnya itu berada di bawah kanan kembali ya, seperti halnya sini aja teman-teman. Kalau sudah mulai bersini lagi teman bisa masuk di situ ya. Nah nanti lihat volumenya, kalau volume sudah mulai hijau masuk aja. Contohnya ini kan masih posisi uptrend untuk 5 menitan teman-teman ya. Posisi uptrend, volume sudah mulai bagus, tinggi hijau, teman-teman udah masuk di situ aja. Itu untuk scalpingan seperti itu. Tapi lihat bid dan opernya juga teman-teman. Kalau bid dan opor kan biasanya teman-teman lihatnya support resistnya kan dari jumlah terbesar teman-teman di sini. Jadi aja yang terbesar nih berapa di barang nih resistnya. Berarti resist 40, 38. Nah, ini resist teman-teman 40 ini. 40 resist. Jadi harus bisa ngejebol dulu 77 sama 78 kan. Kalau ada yang bisa berarti akan lancar kan ke sana. Nanti ditahan lagi di angka 84, 85, 84. Ya makanya Mas target itu masih di angka 85, 84. Makanya ini harus dijebol dulu 77 sama 78 ya. Ini area 77 sama 78. Nah, area sini harus dijebol nih 77 sama 78 di area sini. Makanya kalau kita cek 15 menitan, cocok 15 menitan sih enaknya teman-teman. Nah, ini kan 15 menitan ya. Nah, harus bisa dulu candle hijau dulu atau harus ada pantulan dulu gitu teman-teman ya. Ini kan 77 kan ada gap nih teman-teman, ada gap kecil ya. Untuk 15 menitan ya, ada gap kecil nih. Nah, teman-teman harus bisa melewati itu dulu ya. Di sini resistnya itu 7778. Jadi kalau sudah kejebol itu cenderung agak mudah dikit ke atasnya teman-teman. Kalau supportnya di mana 9472 nih. Makanya saya bilang jangan sampai lepas 72. Ya di sini nih teman-teman. Kita kalau 72 itu bagus teman-teman. Jangan sampai lepas aja 72 sini nih. Ya di sini pas banget situ juga nih. Itu cenderung masih posisi bagus, artinya masih supportnya masih bagus di situ. Terakhir ya di sinilah gitu teman-teman, di 67 jangan sampai jebol sini ya, masih posisi aman gitu ya. Maksud saya kalau pingin aman banget dia turun di angka 72 supportnya. Nah kalau teman-teman pingin ya aman lah gitu ya, aman di 68 masih aman karena belum ngejebolin area support di angka 65 teman-teman. Di sini 65 ada nggak? Nah 74 kan, gede kan lumayan kan, supportnya kan 74 nih, support teman-teman ini supportnya 74. Begitu teman-teman ya. Oke, kita langsung ya ke emiten berikutnya. Tadi ada apa? ADCP ya. ADCP. Dari Mujian Jantusis ya. ADCP terima kasih baik. ADCP emiten yang didowntrendkan, jadi target saya di atas teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen agak lama dikit ya ini akan ke atas teman-teman, karena emitennya yang didowntrendkan tahun 2022. Artinya belum kembali lagi sampai tahun ini teman-teman. Oke, ini tanda penurunan dijebol teman-teman ya. Sip. Ada lagi di sini di angka berapa nih? 58 ya teman-teman ya. Harusnya sih 58 jangan sampai dijebol teman-teman, itu support ya. Soalnya kenapa ini harga tertinggi, harga apa? Candle yang besar ini nih. Bila mana sudah dijebol berarti sudah jadi support teman-teman ya. Makanya jangan sampai dijebol teman-teman ya. Ini bukan tanda penaikan ya, kan di situ gapnya sudah menutup gap. Kalau besok ada pantulan bagus ya teman-teman ya. Ada 74,4 juta ya si Poren ngambil. Siapa yang ngambil? Oh si JP ngambil 90 juta teman-teman ya. Dikurangin si CC jadi net buy-nya itu 74. Tapi JP sudah ngambil sekitar 15 ribu teman-teman. 90 juta bukan 900 juta, 90 juta ya. Domestik ada si AO nih bagus teman-teman ya. Domestik ada si AO, ada si JP walaupun sedikit tapi lumayan lah teman-teman. Nah, dia harus berupaya untuk nembus 66 teman-teman ya. Ini si apa namanya? Si ADCP ini. Kalau tidak bisa menembus 66 cenderung dia akan turun kembali. Apalagi hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Mungkin kalau sudah pas banget ya itu ada kemungkinan bisa di break teman-teman kalau sudah mulai pas di sini gitu ya. Tapi kalau dia hanya tersentuh aja cenderung dia akan turun. Bahkan kalau walaupun hanya pas banget itu hati-hati bisa turun kembali teman-teman ya. Untuk ngambil tenaga lain. Kalau yang bagus itu di break jam dikit aja ke 67 68 aja teman-teman ya. Cenderung dia akan up karena sudah MA10-nya pun sudah menghadap ke atas.
Ini masih posisi uptrend ya. Terlihat MA 200 masih menghadap ke atas. MA 20 masih menghadap ke atas, cuman MA 10-nya aja yang agak dibelokin dikit tuh ya. Biarkan dia ada konfirmasi dulu candle hijau teman-teman ya, menandakan dia akan up. Standar point itu teman-teman masih ada barangnya di sini nih. Ketika ngambil di sini masih ada barangnya. Sudah jualan terus dia ngambil lagi. Artinya dia ngambil di harga posisi lumayan di atasnya teman-teman ya. Nah, ini bawah ini atas nih teman-teman ya. Tapi bandar lokalnya nih yang jualan teman-teman ya. Tapi bandar lokal jualan ada Xiao yang masuk lumayan lah teman-teman lumayan. Tapi enak lagi sih dia turun besoknya ngambil hasil sebenarnya lokal gitu. Jadi lebih enak. Jadi kalau dia tidak bisa nembus angka 65 cenderung dia akan turun kembali. Tapi ingat MPN ini tuh yang didowntrendkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa targetnya ke harga atas teman-teman. Saya sampai ke level berapa ini? Nah, 136 nanti targetnya teman-teman. Ya jadi teman-teman kalau memang perjalanan ke sana tidak mudah teman-teman ya. Seperti ini kan naik sampai ke angka 69 turunin lagi sampai ke angka 59 teman-teman ya. Naik taikin 78 turunin lagi ke 66 bisa jadi seperti itu ya. Maka perjalanannya sangat panjang teman-teman ya. Tapi target tetap saya di situ ya. Kalau teman-teman ingin beli ya udah tinggalin aja. Nanti cek lagi gitu kan. Saya sampaikan. Jadi teman-teman yang nyangkut itu maksud saya teman-teman yang nyangkut santai aja itu masih bisa dijemput. Target terdekatnya di angka 78. Oke, teman-teman ada CP seperti itu ya. Jadi berdasarkan penelitian yang saya kerjakan teman-teman ya. Setiap emiten yang dilongsorkan itu akan kembali ya. Cepat atau lambat. Yang paling lambat itu ada ya tahun 2017 ya belum kembali ya. Tapi dia termasuk jadi fundamental. Makanya yang di downtrend kan teman-teman jangan sampai milik fundamental gitu kan. Ini sebenarnya milik fundamental teman-teman ya. Saya pikir ya kalaupun tidak ke atap teman-teman ya mungkin teman-teman bisa ke harga tengahnya lah. Lumayan ya. Di bawah walaupun di bawah angka 100 tapi lumayan lah teman-teman. Nah, teman-teman seperti itu ya yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti saya sambung lagi ya untuk teman-teman yang lain. Sekian terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.